Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rumput gajah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian rumput gajah. Rumput gajah adalah rumput yang berukuran besar, bernutrisi tinggi yang biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, dan gajah. Rumput gajah banyak dibudidayakan di Afrika karena ketahanannya terhadap cuaca panas. Selanjutnya adapun klasifikasi tentang rumput gajah, yaitu kerajaan Plantae, kelasnya Monocotyl, ordo Poales, famili Poaceae, bangsanya Panicea, genus Panicetum, spesiesnya Panicetum purpureum. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitas tampung tanaman rumput gajah. Lahan yang digunakan untuk menanam rumput gajah yakni 2,3 hektar. Menghasilkan produksi rumput gajah per tahun adalah 690 ton per hektar per tahun. Dan tiap panen menghasilkan rumput 76,7 ton per hektar per tahun. Untuk per hari adalah 1890,41 kg per hektar per hari. Jadi kapasitas tampung ternak yakni 47, st ekor ternak sapi. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman rumput gajah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang akar. Morfologi pertama datang dari bagian akar tanaman rumput gajah. Bagian akar tersebut yakni merayap. Maksudnya adalah membentuk jalinan di permukaan tanah dengan cara menutup tanah sehingga dapat menahan adanya erosi yang bisa dikatakan secara mudah. Adanya tanaman rumput gajah tersebut bisa membantu mengurangi genangan air akibat hujan dan tentu saja menambah ekosistem yang ada pada taman kita. Yang kedua adalah batang. Apabila dilihat secara detail ataupun dari jarak dekat, morfologi dari batang tanaman rumput gajah ini cukup unik. Ia hampir sama dengan tanaman tebu. Tumbuhnya sangat tegak mencapai 2 meter. Selain itu luasnya terdiri dari 20 ruas dan atau buku di mana batang rumput gajah ini memiliki perisai, daun yang berbulu dan menutupi batang. Yang ketiga adalah daun. Selanjutnya morfologi yang bisa kita ketahui dari tanaman rumput gajah yakni daun. Apabila dilihat tanam rumput gajah memiliki daun yang berbentuk runcing disertai dengan lekukan serta berdaun sejajar. Selain itu, sangat sulit untuk melihat tulang daun yang ada pada tanaman rumput gajah tersebut karena sangat halus dan diselimuti oleh rumput yang kaku dan pendek. Yang keempat adalah bunga. Tanaman rumput gajah memiliki perbungaan menjemuk disertai dengan bentuk yang berkelompok atau soliter, di mana salah satunya pasti vervel. Poin selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang budidaya cara penanaman rumput gajah. Yang pertama, pengolahan tanah. Sebelum menanam rumput gajah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengolahan tanah, yang dimulai dengan membersihkan lahan dari pohon-pohon dan semak belukar. Selanjutnya lakukan pembajakan untuk membuat tanah menjadi gembur. Lalu perlu dibuat guludan yang telah disesuaikan dengan jenis rumput gajah yang ditanam. Yang kedua yakni penanaman. Waktu terbaik untuk melakukan penanaman rumput gajah adalah ketika menjelang musim penghujan atau di akhir musim kemarau. Penanaman bibit rumput gajah bisa dilakukan melalui biji ataupun dengan perbanyak secara vegetatif. Untuk menggunakan sobekan rumpun dapat diambil 3-4 akar rumpun yang ukurannya tidak terlalu kecil. Sementara jika menggunakan bibit dari batang atau stek, maka terlebih dahulu harus dipilih umur batang yang cukup tua, sekitar 2 bulan, dengan jumlah mata ruas 2-3 buah. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 30 x 30 cm, dengan posisi batang ditancapkan miring 30 untuk mempermudah pertumbuhan akar. Yang ketiga, pemeliharaan berskala dapat dilakukan dengan penyulaman, penyiangan, dan merapikan rumpun yang tumbuh subur di luar jalur tanam.
Pengairan dapat dilakukan sebelum pemupukan pada saat kondisi lahan terlalu kering. Yang keempat adalah pemanenan. Rumput gajah dapat dipanen pada umur 40 hari atau sebelum rumput berbunga. Umumnya, pada umur lebih dari 50 hari, rumput akan mulai berbunga dan mengeras batangnya. Hal ini harus dihindari karena dapat menurunkan nilai gizi dari rumput yang akan dikonsumsi ternak. Pemotongan dilakukan pada ruas batang terbawah dengan menyisakan sepanjang 5-10 cm. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan rumput gajah. Yang pertama, keunggulan rumput gajah antara lain mampu beradaptasi di berbagai macam tanah, merupakan tumbuhan perennial, produksinya tinggi, nilai gizinya tinggi, dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Kekurangannya yakni kurangnya beradaptasi di tanah yang sedikit lembab. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kandungan gizi pada rumput gajah. Kandungan zat gizi rumput gajah terdiri dari 19,9% bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak, 34,2% serat kasar, 11,7% abu, dan 42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen.